Analisis strategis Kotler. Menurut Philip Kotler, Marketing Analysis Report adalah laporan yang menyatukan hasil analisis pasar dan data pemasaran untuk memberikan dasar pengambilan keputusan strategis. Intinya, ini dipakai agar keputusan marketing tidak berdasarkan asumsi tapi data. Laporan ini penting karena menjadi dasar dalam manajemen pemasaran modern yang berbasis data. Fungsinya membantu memahami kondisi pasar dan perilaku konsumen secara lebih akurat. Dalam ruang lingkup analisis ada beberapa aspek utama. Pertama, pelanggan, yaitu memahami perilaku, preferensi, dan siklus hidup konsumen. Kedua, tren pasar seperti perubahan teknologi, sosial, dan gaya hidup. Ketiga, kinerja produk yang dilihat dari penjualan, pangsa pasar, dan kualitas. Keempat, pesaing untuk melihat kekuatan dan strategi kompetitor. Kelima, kanal pemasaran yang menilai efektivitas distribusi dan komunikasi. Terakhir, kendala seperti regulasi, logistik, dan keterbatasan sumber daya. Untuk analisis data pasar utama, biasanya dilihat dari ukuran pasar seperti total penjualan dan pendapatan, lalu pertumbuhan pasar atau CAGR. Selain itu juga tren seperti adopsi teknologi dan perubahan gaya hidup, serta preferensi konsumen termasuk kesadaran terhadap lingkungan dan keberlanjutan. Segmentasi pelanggan adalah proses membagi pasar menjadi kelompok-kelompok yang lebih kecil berdasarkan karakteristik yang sama, sehingga perusahaan dapat memahami dan melayani setiap kelompok dengan lebih efektif. Ada 4 dimensi utama yang digunakan untuk membagi pelanggan. Yang pertama ada dimensi demografi, yang melihat usia, jenis kelamin, dan tingkat pendapatan pelanggan. Kedua, dimensi geografi, yaitu lokasi pelanggan berdasarkan negara, kota, wilayah, hingga kondisi iklim tempat mereka tinggal. Yang ketiga, dimensi perilaku, yaitu yang mencakup pola beli, tingkat loyalitas, dan cara pelanggan menggunakan produk atau layanan. Keempat, dimensi kebutuhan, yaitu masalah spesifik yang sedang dihadapi pelanggan dan ingin diselesaikan melalui produk kita. Jadi, dari keempat dimensi ini saling melengkapi. Demografi dan geografi memberi gambaran siapa dan di mana pelanggan berada. Sementara, perilaku dan kebutuhan menjelaskan bagaimana mereka bertindak dan mengapa mereka membeli. Analisis Laskap pesaing adalah proses mengevaluasi kompetitor secara menyeluruh untuk memahami posisi mereka di pasar, sehingga perusahaan dapat menyusun strategi yang lebih unggul dan tepat sasaran. Ada 4 aspek utama yang dianalisis dari pesaing, yaitu kekuatan dan kelemahan mereka, strategi diferensiasi yang digunakan, strategi pemasaran yang dijalankan, serta kebijakan harga yang ditetapkan. Keempat aspek tersebut dievaluasi lebih dalam melalui beberapa hal, mulai dari reputasi merek, teknologi, dan skala ekonomi yang dimiliki, strategi promosi dan iklan, kebijakan diskon atau penawaran premium dan bundling, hingga inovasi serta pengalaman yang diberikan ke pelanggan. Nah, dari hasil evaluasi ini, perusahaan dapat mencapai beberapa tujuan strategis, yaitu mengidentifikasi celah pasar yang belum terisi, belajar dari faktor keberhasilan maupun kegagalan pesaing, menentukan harga yang kompetitif, dan membangun pembeda atau keunikan yang membedakan produk kita dari kompetitor. Evaluasi kinerja pemasaran. Evaluasi kinerja pemasaran yaitu proses mengukur efektivitas strategi pemasaran berdasarkan 4 elemen utama dalam bauran pemasaran agar perusahaan dapat mengetahui apa yang sudah berjalan baik dan apa yang belum harus diperbaiki. Di sini ada produk. Evaluasi produk berfokus pada sejauh mana produk sesuai dengan kebutuhan pelanggan serta kualitas yang ditawarkan untuk memastikan produk tetap relevan dan mampu bersaing di pasar. Berikutnya ada iklan. Evaluasi iklan dilihat dari ROI atau tingkat pengembalian investasi jangkauan yang menunjukkan seberapa luas iklan menjangkau audiensnya, serta frekuensi penayangan agar pesan tersampaikan secara efektif tanpa berlebihan. Evaluasi distribusi yaitu mencakup efisiensi biaya dalam menyalurkan produk serta aksesibilitas pasar, yaitu seberapa mudah pelanggan dapat memperoleh produk tersebut. Yang terakhir yaitu evaluasi harga. Evaluasi harga yaitu mempertimbangkan daya beli pelanggan serta posisi produk di pasar sehingga harga yang ditetapkan kompetitif namun tetap menguntungkan perusahaan. Analisis
Analisis tren makro pasar adalah proses mengidentifikasi, mempelajari, dan memahami pola perubahan jangka panjang yang terjadi secara luas di lingkungan ekonomi, sosial, politik, dan teknologi yang mempengaruhi seluruh pasar atau industri secara keseluruhan. Tujuannya adalah untuk melihat gambaran besar dan memprediksi arah perubahan pasar di masa depan, sehingga bisa mengenali peluang bisnis serta mengantisipasi resiko yang mungkin muncul. Faktor utama yang dianalisis yaitu satu, ada faktor ekonomi seperti pertumbuhan PDB, tingkat inflasi, suku bunga, nilai tukar, atau tingkat pengangguran. Yang kedua ada politik dan ekonomi seperti kebijakan pemerintah, peraturan perdagangan, dan stabilitas politik. Yang ketiga ada sosial dan budaya seperti perubahan perilaku konsumen, gaya hidup, populasi, dan nilai sosial. Yang keempat ada teknologi seperti inovasi baru, perkembangan digital, otomatisasi, dan kecerdasan buatan. Yang kelima ada lingkungan seperti isu lingkungan, perubahan iklim, atau keberlanjutan. Yang keenam, ada eksternal global, seperti perdagangan internasional dan kondisi ekonomi dunia. Rekomendasi strategis konkret, yaitu saran atau tindakan yang spesifik, jelas, dan bisa langsung diterapkan oleh perusahaan atau individu untuk mencapai tujuan bisnis berdasarkan hasil analisis tren dan kondisi pasar. Singkatnya, rekomendasi strategis konkret bukan cuma soal teori atau pernyataan umum, tetapi sudah ada langkah-langkah yang jelas dan bisa dijalankan, diukur, dan dievaluasi. Tujuan dan manfaat laporan. 1. Insight pasar, yaitu memahami kebutuhan dan perilaku pelanggan secara mendalam. Yang kedua, ID peluang, yaitu menemukan celah pasar baru dan mitigasi ancaman eksternal. Yang ketiga, ada keputusan data, yaitu mengurangi ketidakpastian melalui bukti data yang objektif. Langkah penyusunan laporan adalah urutan kegiatan sistematis dan berurutan yang dilakukan mulai dari perencanaan, pengumpulan data, penulisan, hingga penyempurnaan dokumen agar laporan dapat disajikan secara rapi, akurat, dan mudah dipahami sesuai tujuan yang ditetapkan. Langkah penyusunan laporan yang pertama ada pengumpulan, yaitu data primer atau survei, dan sekunder, yaitu sebagai laporan industri. Yang kedua ada analisis, yaitu statistik, SWOT, segmentasi, dan analisis pesaing. Yang ketiga ada kesimpulan, yaitu identifikasi masalah utama dan peluang strategis. Yang keempat ada rekomendasi, yaitu penyusunan langkah konkret dan perbaikan pemasaran.